Distinguished guests, kindly pay attention. The extraordinary open Senate session for the graduation of the second batch of the undergraduate program 2021 Institute Parahikmah Indonesia will begin shortly. Hadirin yang berbahagia, mohon perhatian. Sesaat lagi sidang senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda program sarjana angkatan kedua tahun 2021 Institut Parahikmah Indonesia dimulai. رئيس هيئة التنظيم الجامعة الإسلامية لولاية الثامنة سولاويسي ومالوكو وبابوا، مدير الجامعة ورئيس مجلس الشيوخ، أعضاء مجلس الشيوخ لجامعة بارحكمة بإندونيسيا، ومدبر ومؤسسة بارحكمة بإندونيسيا يدخلون القاعة. Ketua Kopertais Wilayah 8, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Rektor selaku pemimpin perguruan tinggi, dan Ketua Senat, para anggota Senat, Institut Parahikmah Indonesia, dan pengurus Yayasan Parahikmah Indonesia memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.
membawakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. إنشاء ترميمة جامعة باروحكمة بإندونيسيا. Menyanyikan himne Institut Parahikmah Indonesia.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Kepada para pahlawan syuhada bangsa yang telah gugur dalam membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sambil membaca Al-Fatihah. Hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Tari piring performance by UKM Al Jazeera Institut Para Hikmah Indonesia. Persembahan tari piring oleh UKM Al Jazeera Institut Para Hikmah Indonesia.
ستقوم بها الأخت سوية وعليها فليتفضل مشكورا. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sawiyah, mahasiswa program studi tadris bahasa Inggris, Hafizah 10 juz Al-Quran, yang akan membacakan surah Al-Imran ayat 102 sampai 103. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
The chairperson of the Senate of Institut Para Hikmah Indonesia is to open the extraordinary open Senate session. The chair recognizes him. Disilakan Ketua Senat Institut Para Hikmah Indonesia untuk membuka sidang senat terbuka luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat terbuka Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dinyatakan dibuka. قراءة قرار المدير من رئيس مكتب الإدارة العامة والتعليم وشؤون الطلاب لجامعة بارا حكمة بإندونيسيا. Pembacaan surat keputusan rektor oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Para Hikmah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa nomor 013-YPI-TT01-angka Romawi 10-2021 tentang lulusan Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa angkatan kedua tahun akademik 2021-2022. Rektor Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa membaca usul para dekan fakultas dalam lingkungan Institut Para Hikmah Indonesia tentang jumlah lulusan dan lulusan terbaik pada wisuda angkatan kedua tahun akademik 2021-2022. Menimbang A. Bahwa dengan telah berakhirnya proses pendidikan, pengajaran dan ujian program sarjana angkatan kedua tahun akademik 2021-2022 dipandang perlu menetapkan lulusan Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa. B. Bahwa di antara lulusan program sarjana tersebut terdapat mahasiswa berprestasi, untuk itu perlu ditetapkan sebagai lulusan terbaik tingkat program studi fakultas dan institut. C. Bahwa lulusan Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa seperti pada diktum A dan B di atas perlu ditetapkan dengan keputusan rektor. Mengingat 1 dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan Rektor Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa tentang lulusan Institut Para Hikmah Indonesia IP Goa angkatan kedua tahun akademik 2021-2022. Kesatu, daftar lulusan program sarjana seperti yang tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini berdasarkan IPK tertinggi, tanggal ujian tutup dan yudisium. Kedua, menetapkan lulusan terbaik tingkat program studi, fakultas dan institut seperti yang tercantum pada lampiran 2 keputusan ini berdasarkan IPK tertinggi dan lama masa studi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Goa pada tanggal 4 Oktober 2021. Rektor Institut Para Hikmah Indonesia, Profesor
nomor urut 1 sampai dengan 46. Ditetapkan di Goa pada tanggal 4 Oktober 2021, Rektor Institut Parahikmah Indonesia, Profesor Dr. Ashar Arsyad MA, cap tertandatangan. Lampiran 2 tentang lulusan terbaik tingkat institut di Institut Parahikmah Indonesia IPI Goa angkatan kedua tahun akademik 2021-2022. Lulusan terbaik pertama, nama Rahmat Fauzan, NIM 170103012, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IPK 4,00, masa studi 4 tahun. Lulusan terbaik kedua, Nur Hijriani, NIM 170101025, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, IPK 3,98, masa studi 4 tahun. Lulusan terbaik ketiga, Irfan Arfandi, NIM 170103004, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IPK 3,97, masa studi 4 tahun. Ditetapkan di Goa pada tanggal 4 Oktober 2021, Rektor Institut Parahikmah Indonesia, Profesor Dr. Ashar Arsyad MA, cap tertandatangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dan wisudawati, disilakan berdiri. The undergraduate inauguration by Director of Institut Parahikmah Indonesia. Pengukuhan sarjana oleh Rektor Institut Parahikmah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Safar tahun 1443 Hijriah. Saya Rektor Institut Parahikmah Indonesia dengan ini mengukuhkan saudara-saudari sebagai lulusan Institut Parahikmah Indonesia IPI Goa, program sarjana angkatan kedua, dan oleh karena itu saudara-saudari diberi hak kehormatan dan kewajiban yang berkaitan dengan gelar akademik yang Anda capai sesuai tradisi akademik yang berlaku. Terima kasih. Wisudawan dan wisudawati, disilakan duduk kembali. Penyerahan piagam penghargaan. يتفضل الخريجون والخريجات المتفوقون من جامعة باروحكمة إندونيسيا مع آبائهم بالجلوس أمام المسرح. Wisudawan dan wisudawati berprestasi akademik terbaik Institut Parahikmah Indonesia didampingi oleh orang tua, disilakan menempati tempat di panggung upacara. Terbaik ketiga atas nama Irfan Arfandi SPD.
Disilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan, didampingi oleh orang tua masing-masing. The awarding of the Certificate of Appreciation by Corporate Region 8, Sulawesi, Maluku, and Papua, accompanied by Director of Institute Parahikma Indonesia and the Chair Lady of the Parahikma Foundation, Prof. Hamdan Johannes, please. Penyerahan piagam penghargaan oleh Koordinator Kopertais Wilayah 8, Sulawesi, Maluku, dan Papua, didampingi oleh Rektor Institut Parahikma Indonesia dan Ketua Yayasan Parahikma Indonesia. التصوير الجماعي. Foto bersama Ketua Kopertais, Rektor, dan Ketua Yayasan. Kepada Ketua Kopertais, Rektor, dan Ketua Yayasan dimohon kembali ke tempat. Para penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat. The speech of the best graduate will be presented by Rahmat Fauzan. The floor is yours. Sambutan wisudawan terbaik oleh Rahmat Fauzan SPD. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, and beloved respected parents, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My fellow graduates, what an exciting day today. Do you still remember how you got to study at Parahikma? Well, I do. I clearly remember the day when I was applying to the universities in Makassar through SNPTN, SBMPTN, UMPTKIN, even through independent application. I do remember the day when I just had finished my last application in one of the big campuses. At the time, accidentally, I met
the team of Sosialisasi Para Hikmah, who were sharing the brochure to the students. Unlike the other participants of the test, I took and put that brochure in my file folder without really thinking about it. 1 week later, the announcement was published by the university. Sadly, I received the news that I wasn't accepted at that university. Feeling small and broken, I started packing my stuff and getting ready to back to Palopo, my hometown. However, during packings, I found the brochure of Para Hikmah again. I called my father and told him about this campus. Surprisingly, the rector of Para Hikmah, Professor Dr. Haji Azhar Arsyad MA, was his former lecturer in IAIN when he was studying, now UIN. This fact strengthened my intention to apply at Para Hikmah. I became the student of Para Hikmah, and now I'm one of graduates in 2021. And shortly, I will be inaugurated by Professor Dr. Azhar Arsyad MA. The same way my grandfather had been in 1999 for his bachelor degree, and my father had been in 2004 for his master degree. Hadirin sekalian, pertemuan saya dengan kampus Para Hikmah tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan mendaftarkan diri di kampus yang saya inginkan, saya betul ingat hari di mana setelah saya melakukan tes jalur mandiri di salah satu kampus besar di Makassar, dan tanpa sengaja pada hari itu saya bertemu dengan tim sosialisasi Institut Para Hikmah Indonesia yang sedang membagikan brosurnya. Tidak seperti peserta tes lain pada saat itu, banyak yang cuma mengambil brosur lalu menjadikannya kipas karena gerah setelah tes katanya. Saya mengambil brosur tersebut dan menyimpannya dalam map, tetapi tidak begitu memikirkan ke depannya brosur ini untuk apa pada saat itu. Seminggu berselang, pengumuman pun tiba. Sedihnya, lagi dan lagi saya gagal lulus di kampus yang saya minati. Rasa hancur dan berkecil hati pada saat itu menyelimuti hati saya. Saya pun bersiap mengemas pakaian saya untuk pulang kembali ke kota Palopo. Namun, pada saat berkemas tersebut, saya menemukan kembali brosur yang saya simpan. Setelah membaca dan mengamati, ternyata ada program yang menarik di kampus ini. Ada tawaran belajar komputer dan bahasa Inggris full selama menjadi mahasiswa. Saya menelpon ayah saya di Palopo, menceritakan apa yang tertera di brosur tersebut. Dan ternyata rektor dari Institut Para Hikmah Indonesia merupakan dosen beliau pada saat berkuliah di IAIN yang sekarang menjadi Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad MA. Dan uniknya lagi, pada hari ini saya akan menjadi generasi ketiga yang Prof. Azhar Arsyad MA akan luluskan dan kukuhkan menjadi sarjana setelah kakek saya pada tahun 1999 untuk gelar sarjananya dan ayah saya pada tahun 2004 untuk gelar magisternya. Mungkin bisa ditampilkan. Yeah, this is the picture of my grandfather. Okay, isn't it remarkable? Dear fellow graduates, studying in a very young campus, whether we like it or not, is certainly a challenge. Not undertaking my undergrad program in one of the big campuses was make me very insecure at the beginning. Sungguh saudara-saudari sekalian, pada mulanya berkuliah yang di kampus
masih sangat baru, belum terkenal, sedikit membuat hati saya berkecil hati. Bahkan terkadang mendapat olok-olokan dari teman-teman yang lolos di kampus-kampus ternama. Kenapa kita kuliah di situ? Masih baru. Di mana itu para hikmah? However, after being here for some time has made me change my point of view. Setelah menjalani perkuliahan di para hikmah, pandangan saya pun berubah. Studying at para hikmah, learning from my amazing lecturers have changed me for the better. Berkuliah di para hikmah, bertemu dengan orang-orang hebat telah merubah diri saya. I, who is a very quiet boy, not good at socializing, and not outstanding at all academic performance, have become someone who isn't afraid to experience new things and later achieve many things. Saya yang dulunya begitu pemalu sekali. Berdiri di depan saudara-saudara sekalian mungkin tidak akan bisa. Di diri saya terlebih dahulu. Dan sekarang saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berani sehingga saya bisa berdiri di hadapan hadirin sekalian. During my time at Para Hikmah, I have experienced many things. I also contributed at several organizations such as education, language, and also interfaith. I even became the president of UKM DPC, UKM Journalism and Pensil Club. And one of my memorable achievements is both of my written that were published at Tribun Timur, one of well-known newspaper in Makassar. Berkuliah di Para Hikmah benar-benar melanjutkan potensi saya. Saya mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi, dari organisasi pendidikan, bahasa, bahkan juga keagamaan dan lintas agama. Saya bahkan dapat menduduki posisi sebagai presiden dalam salah satu UKM yang mengantarkan saya sebagai salah satu kontributor di koran Tribun Timur di Makassar. For those I want to thank, ini tadi tulisan yang saya maksud. Ya, belajar di Para Hikmah benar-benar mengembangkan potensi saya. Saya mengucapkan terima kasih. In this opportunity, let me thank to Para Hikmah for giving me the opportunities to grow. And also thank you for Professor Dr. Azhar Arsyad MA for what you have done and given to us, your students. For all the Ba'da Maghrib lessons, only in Para Hikmah, students can have easy access to learn with the rector. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad MA atas segala bimbingan, motivasi, dan juga kebijaksanaan yang telah diberikan. Hanya di Institut Para Hikmah, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dapat belajar langsung dengan rektornya. I also always remember what he says, that he wants us, his students, to become as valuable as diamond. Beliau selalu berkata kepada kami semua, saya ingin kalian itu berubah, yang darinya tidak diperhitungkan, menjadi berharga seperti berlian. He also wants us, who have been rejected from the big campuses, to be as skilled and knowledgeable as those coming from the big campuses. Beliau juga ingin kita, para alumninya, para mahasiswanya, untuk sejajar bahkan melampaui mereka yang berkuliah di kampus besar di luar sana. From the deepest of my heart, thank you, Prof. Thank you. Also, thank you for all the lecturers for helping me during my education time, especially for the lecturers of Islamic Education Department. Saya sangat berterima kasih kepada para dosen, khususnya dosen-dosen Prodi Pendidikan Agama Islam
yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga saya dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti sekarang ini dengan IPK 4,0. Also thank you for all the staff and the lecturers from MPI, TBI, and XR who also helping me to find and boost my potentials. Terima kasih kepada seluruh jajaran staf, dosen yang telah membantu saya mengembangkan potensi saya, baik dari Prodi MPI, TBI, dan juga Ekonomi Syariah. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada salah satu dosen kita yang telah mendahului kita baru-baru ini, Al-Ustaz Abdullah Jawabi. May Allah bless and save him. Amin. Amin. Dear my fellow graduates, those achievements will not be possible without any support and help that I receive in my study. Semua pencapaian tersebut tidak mungkin saya capai tanpa adanya dukungan dan bantuan pada masa pendidikan saya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam for both my parents, for my mother, ibu saya, Ibu Indra saya, and for my father, ayah saya, Bapak Dr. Kaharudin MPDI. Terima kasih. Tiada kata yang bisa saya ucapkan untuk menggambarkan rasa syukur saya. Terima kasih atas segala motivasi dan doa yang ayah dan ibu selalu lantunkan setelah sholatnya. And I believe all of you, my graduates mates, have experienced the same. Saya yakin semua teman-teman juga mempunyai kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberi support dan doa sehingga teman-teman dapat hadir di acara wisuda pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua orang tua kita yang hadir. For my graduating fellows, we came to this campus 4 years ago. Kita telah melewati banyak suka duka, so many ups and downs, struggling with the campus life, berjuang menyelesaikan skripsi, dan banyak cobaan yang lain. And today, we are celebrating our graduation. Kita merayakan hari yang kita damba-dambakan selama 4 tahun lamanya. Oleh karena itu, I would like to convey my hope to all of you. Now that you have become alumni of Parahikmah, I would like you to make Parahikmah proud and continue doing it. Mari bersama kita wujudkan cita-cita yang tertulis dalam Mars Parahikmah. Terwujudnya peradaban cerdas terampil, itulah tujuan mulia Parahikmah. Let this become our foundation to contribute professionally to the society, and let's be a person that give benefits to all of the people in our environment. We are Parahikmah, and we are honored to be the proud members of Parahikmah. Terima kasih. Thanks for this spectacular moment. See you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكريات من كبر آباء الطلاب وأمهاتهم وسيقوم بها حضرة السيد دكتور كهرودين MPDI وعليه فليتفضل مشكورا. Sambutan orang tua wisudawan terbaik oleh Bapak Dr. Kaharudin MPDI. Kami persilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Para Hikmah Indonesia, yang terhormat Ketua Sekretaris Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua, yang saya hormati para Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati para Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, yang saya hormati para Bapak Ibu Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, yang saya hormati para Bapak Ibu dosen, tenaga pengajar, staf dan karyawan Institut Para Hikmah Indonesia, yang saya hormati hadirin para undangan, orang tua, wali, para wisudawan, wisudawati yang kami muliakan. Secara terkhusus kepada anak-anakku para wisudawan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita hadir bersama-sama di ruangan ini menghadiri acara wisuda Institut Para Hikmah Indonesia angkatan kedua tahun 2021. Selawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan mengikuti keteladanan Rasulullah Muhammad SAW kita tetap menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, hadirin hadirat yang kami hormati, mengawali sambutan ini saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Kepada para orang tua wisudawan, kami mohon maaf jika sambutan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang sangat berbahagia, pada kenyataan ini atau pada kesempatan ini kami mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di suatu perguruan tinggi. Anak-anakku semua patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian dapat menjadi bagian dari Institut Para Hikmah Indonesia Goa ini atau IPI ini. Saya tadi, Prof,
saya sebenarnya sedih. Tadi dibuka oleh anak saya awal maksudnya di IP ini. Tadi ceritanya pernah tes dan seterusnya. Sebenarnya ada beberapa di tempat lulus juga, di tempat saya juga lulus bro, di Palopo, bahkan di tempatnya juga Pak Rektor, Prof. Hamid di UI, waktu itu Prof. Safir, sebenarnya lulus, tetapi dengan ternyata kehendak Allah menunjukkan pilihan-pilihan, ternyata pilihannya di IP, pilihannya di IP waktu itu. Saya kasih motivasi bahwa sama saja tergantung pribadi kita. Apatah lagi di sana guru kita, Gurunda Al-Mukarram, ya Pak Prof, ini saya ini bahkan kakeknya Rahmat Fauzan adalah alumni binaan dari Pak Rektor Pak Prof. Jadi saya yakin tidak usah merasa, pokoknya yang penting Anda mau belajar dan mau kuliah insya Allah. Dan ternyata alhamdulillah hari ini harapan dan doa itu terkabulkan, walaupun sebenarnya harapan ini tidak berakhir di sini. Oleh karena itu sedihnya ini Prof, sebenarnya saya sedih bukan karena itu, tapi sedihnya saya karena dia sudah bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa Prof. Sedihnya bukan sedih karena tadinya itu tidak biasa itu, tapi yang membuat saya sedih, saya tidak tahu kalau dia tidak terjemahkan tadi, saya tidak bisa paham semua apa yang disampaikan. Tidak sama dengan guru kita, Prof. Asar, Prof. Yaumi, Prof. Handa, kita memang. Tapi kalau saya pun tidak bisa. Itu yang membuat saya lebih sedih tadi. Air mata saya sebenarnya cuma malu-malu, Prof. Saya tidak menangis. Tapi sedihnya luar biasa. Ini bukan cerita Pak, bukan mengada-ada. Kalau Prof. motif saya dengan anak saya tidak lulus Prof. Iya, saya tidak mengada-ada, tapi betul apa yang saya sampaikan bahwa hingga saat ini kalau saya mau dites dengan bahasa Inggris, sebelum dites saya sudah mundur bahwa saya tidak bisa untuk mendites. Artinya alhamdulillah para hikmah ini luar biasa. Bapak-bapak, orang tua, wisudawan, ini tentu perlu kita promosikan Pak. Kalau kita kembali masing-masing di daerah kita, mari kita lihat. Insya Allah ya, bukan kita mengada-ada, tapi hasil dari jeripaya IV ini yang dibina oleh guru kita dan seluruh jajarannya, alhamdulillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan ini, kami selaku wisudawan, orang tua wisudawan, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, para anggota senat, Bapak Ibu Dekan, pembantu dekan, para dosen, serta seluruh sivitas akademika Institut Para Hikmah Indonesia atas segala jasa-jasanya yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta memberikan bimbingan dan menyediakan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra putri kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar sarjana di kampus tercinta ini. Dan diharapkan semoga dengan bekal gelar tersebut, para putra putri kami akan dapat meraih masa depan dan cita-citanya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, kami mendoakan semoga jerih payah dari Bapak dan Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor dan para undangan hadirin yang kami muliakan, harapan dan nasihat kami sebagai orang tua wisudawan terhadap anak-anakku yang kami cintai. Anak-anakku, janganlah cepat puas dan berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan hidup Nanda semua.
melainkan ini barulah awal dari langkah Anda untuk menepati hidup yang sesungguhnya. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya dengan mudah. Pendidikan yang Anda raih pada hari ini itu sebenarnya belum cukup, sebab persaingan di luar sana sangatlah ketat. Anak-anak harus mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaan yang Anda capai pada hari ini. Gelar kesarjanaan tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas seharusnya mengembangkan sumber manusia, tidak saja diperlukan untuk kehidupan pribadi anak-anak kita, tetapi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu kami orang tua memuliakan kalian anak-anak semua di Institut Para Hikmah Indonesia ini tidak semata-mata hanya ingin cepat selesai, bukan hanya itu. Bukan hanya semata-mata mendapat ijazah, bukan hanya semata-mata mendapat gelar sarjana. Namun lebih dari itu, kami ingin agar anak-anak kita semua dapat menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Karena nampaknya kerja keras, kepintaran, kecerdasan, kreatif dan inovatif yang sangat dibutuhkan saat ini bahkan di masa mendatang, yang tentunya didukung oleh akhlak yang baik sebagai umat yang beragama. Anak-anakku harus tetap menjaga sikap dan sifat yang baik. Memiliki semuanya itu, kami orang tua yakin bahwa insya Allah Nanda semua dapat menjadi manusia yang lebih baik. Tidak hanya memudahkan untuk mencapai pekerjaan, tetapi justru pekerjaan yang mencari Nanda semua. Tentunya akan dapat memberikan kontribusi kemanfaatan yang lebih kepada masyarakat dibandingkan dengan manusia yang tidak pintar dan cerdas. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada manusia yang berakhlak mulia dan berilmu bahwa akan diangkat derajatnya lebih baik dari manusia biasa. Karena pada dasarnya bahwa manusia itu adalah selalu ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Sehingga kami orang tua dengan rasa tanggung jawab mengantarkan Anda semua untuk menuntut ilmu itu seperti yang telah dilalui di Institut Para Hikmah Indonesia ini. Kami sebagai orang tua tentu mengharapkan anak-anak semua mendapatkan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang lebih baik dari orang tua seperti kami ini, dengan bekal ilmu yang telah kalian terima selama ini. Oleh karena itu, harapan kami sebagai orang tua, jagalah keluarga dan jangan menodai citra kampus tercinta ini, Institut Para Hikmah Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah meraih gelar kesarjanaannya. Ketahuilah bahwa kamilah para orang tua yang paling berbahagia dan merasa bangga karena telah mengantarkan kalian sampai ke titik hari ini.
Hadirin yang sangat berbahagia, Bapak Rektor yang kami hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Institut Parahikmah Indonesia IPI Goa yang dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membina anak-anak kami. Mudah-mudahan kesabaran, keikhlasan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The opening remarks by the Rector of Institut Parahikmah Indonesia, Prof. Azhar Arsyad, please. Sambutan Rektor Institut Parahikmah Indonesia, kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Goa yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekda. Yang kami hormati Ibu Yayasan Institut Parahikmah Indonesia. Yang kami muliakan Profesor Dr. Hamdan Yohanes MA PhD selaku Koordinator Sekretaris Wilayah 8. Yang kami hormati seluruh anggota Senat Institut Parahikmah Indonesia. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa yang diwakili oleh Bapak Dr. Syarifuddin Mulya. Yang kami hormati para wakil rektor, dekan dan seluruh sivitas akademika Institut Parahikmah Indonesia. Yang terhormat para orang tua, wisudawan, wisudawati dan tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Anak-anakku, wisudawan dan wisudawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sehubungan dengan acara ini, saya selaku Rektor Institut Parahikmah Indonesia Goa dengan penuh rasa syukur dan bangga mempersembahkan 91 wisudawan wisudawati yang berhasil menamatkan pendidikan mereka di Institut Parahikmah Indonesia, di mana ada 3
3 fakultas. Satu fakultas Tarbiyah, Pendidikan dan Keguruan dengan jumlah wisudawan-wisudawati sebanyak 45 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 46 orang. Ya, satu lagi Fakultas Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dari Prodi Hukum Tata Negara sesuai dengan izin yang diberikan oleh LLDikti dan Kementerian Agama yang baru mulai kuliah pada tahun ini. Sebagai rektor mewakili keluarga besar Institut Para Hikmah Indonesia II, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati. Kami juga berharap para lulusan bisa berkarya atas landasan spirit dan etika Islam, dengan berharap nantinya akan menjadi manusia yang berperadaban, cerdas dan terampil. Hal ini tidak kalah penting. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan Goa atas totalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Tantangan yang dihadapi setiap perguruan tinggi, baik dalam ilmu pengetahuan maupun menghasilkan lulusan, semakin hari semakin berat. Hadirin yang berbahagia, adapun jumlah dosen yang dimiliki oleh Institut Para Hikmah Indonesia dengan NIDN nomor Induk Dosen Nasional IP Institut Para Hikmah Indonesia II sebanyak 39 orang yang terdiri dari lulusan terbaik dalam dan luar negeri, terdiri dari jumlah dosen alumni luar negeri yang dimiliki oleh Institut Para Hikmah Indonesia yang ber-NIDN dosen tetap sebanyak 14 orang, baik itu dari alumni Amerika, dari Australia, dari Tunisia, dari Belanda, Australia, dan Inggris. Bahkan yang dari Australia itu ada dari Monash University. Kami pernah berkunjung ke Monash University, mengadakan kerjasama untuk itu. Sementara melanjutkan studi beasiswa S3 di luar negeri sebanyak 4 orang dari Pak Eta, koordinator Petalis. Kebetulan saya masih ingat, masih berdiri, baru beberapa bulan, dosen kami dites. Ternyata dosen-dosen kami itu lulus 3 orang langsung dalam satu periode ataupun 1 tahun. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah memberikan beasiswa. Di antaranya Hasanuddin SPDI NUM MIC beasiswa Bora Kemenag RI tahun 2017. Abdi Syam yang tadi itu insya Allah dalam 3 bulan ini sudah kembali ke IPI. Kemudian Abdi Syam SPDMA Pisau beasiswa Bora Kemenag RI dan akan jadi PhD dan kembali ke Institut Para Hikmah Indonesia dalam 3 bulan ini. Khalid Bashar SSN beasiswa Mora Kemenag RI mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke Australia tahun 2019. Muhammad Ahkam Arifin MSc MA beasiswa Fulbright Amerika Serikat tahun 2021, lagi siap-siap untuk ke Amerika. Fulbright itu bukan beasiswa yang sembarangan. Saya masih ingat waktu saya masih muda, saya dapat beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Saya dikasih kartu, di kartu itu ditulis kemana saja orang ini pergi, bantu dia. Itu Fulbright. Kebetulan IPI Institut Para Hikmah Indonesia ini mempunyai 7 orang dosen Fulbright.
Saya sendiri anggota Fulbrighter. Pak Profesor Dr. Yomi, silakan berdiri Pak, dari Fulbright. Ibu Nur Wahida, Fulbright. Ali Pasha juga demikian, dan lain-lainnya. Itu semua Fulbright. Fulbright itu adalah beasiswa yang paling berprestasi, paling prestigious di Amerika Serikat. Sementara melanjutkan studi beasiswa S3 dalam negeri sebanyak 3 orang, yaitu Ariana Mulyati SPD mendapat beasiswa LPDP Kemenkeu UIN Alauddin. Kemudian Suryani Jihad SPD MPD dapat beasiswa LPDP juga. Abdullah Muhammad SPDI MPDI dari Institut Para Hikmah Indonesia dan pribadi. Berangkat dari prestasi yang diraih oleh SDM yang dimiliki oleh IPI Goa, maka pada aspek globality, IPI Goa ingin mengukuhkan diri sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki kemampuan pengetahuan yang mampu bersaing baik pada taraf nasional dan internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan hasil akreditasi kriteria 9, sekali lagi kriteria 9. Kriteria kami di sini semuanya sudah kriteria 9. Tinggal 2 yang siap-siap baru-baru ini dari kriteria 7 ditarik menjadi kriteria 9. Nilainya cukup luar biasa. Kami sangat gembira karena nilainya sangat baik, dengan nilai 306, di atas 300 nilai akreditasi BAN PT-nya. Hal ini menandaskan bahwasannya IPI mampu bersaing. Selain itu, tahun ini kami telah membuka program studi baru, program studi hukum tata negara, dan akan dilanjutkan lagi dengan hukum pidana. Dan selain itu, Institut Para Hikmah Indonesia Goa telah mencetak mahasiswa berprestasi meskipun baru usia seumur jadi. Muhammad Takbir B. Albuni itu menjadi the first winner of National Scientific Paper Competition, juara 1 penulisan, kompetisi penulisan paper secara nasional. Muhyiddin Yusuf SPD, participant of study of United States Institute Program Indonesian Ambassador for United States, itu sudah kembali dan sekarang ini sudah bekerja dan juga masih aktif juga membina adik-adiknya di Institut Para Hikmah Indonesia. Wafik Aziza Haris, the second winner of South Sulawesi Regional Singing Competition 2021. Rina Basri dengan trainer of Job Training Centernya. Kemudian Syarif Hidayatullah, the first winner of Quranic English Interpretation, MTQ ke-31. Risnawati, the first winner of National Scientific Paper Competition. Kemudian Nur Azizah SMP SPD sekarang lanjut kuliah, itu sudah mengajar di elementary school teacher and internet marketer. Andi Ikram Anas, ini yang siap-siap akan berangkat baru semester 5, tapi sudah terpilih menjadi finalis of undergraduate exchange, juga dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian Sulasti juara 2 lomba karya tulis nasional. Nur Asmi Azizah Damang. Kemudian Nur Anita, penulis buku tingkat nasional. Kemudian Andi Asrawati, Citra Ayu Puspita alias Sabrina, Muhammad Syahril, Tarungka Kabupaten Goa, Pak, itu dari IPI, Pak. Rafika Mustaqimah, finalis Taulolo Kabupaten Goa. Arjun dan Ilham juara 2 lembaga karya tulis ilmiah.
Samufawa Onfest 2021, sayangnya hal ini banyak tidak diketahui. Selain itu, prestasi terbaru tahun ini yang diraih oleh mahasiswa IPIGOA yang Andi Ikram Anas lulus pada program Undergraduate of Global Exchange Amerika Serikat, dan Endan Sulastri menjadi juara 2 lomba karya dengan tingkat nasional. Kemudian saat ini lulusan kami yang lanjut studi S2 luar negeri, jadi habis dari IP lanjut kerja di luar negeri sambil lanjut mendapatkan beasiswa, yaitu Nurul Mutmainnah di Vistula University Polandia, Jum'iyah Nur Awaliyah SPD Vistula University, kemudian Andi Marami Emira Makassau SPD Vistula University Polandia. Sedangkan S2 dalam negeri sebanyak 8 orang, selebihnya beberapa orang bekerja pada instansi lembaga yang ada di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang keilmuan. Hadirin yang terhormat, perlu juga saya sampaikan, tadi disebut-sebut bahwasanya rektor sendiri yang turun tangan. Saya ingin sampaikan kepada bapak orang tua, bapak tidak pergi, dan kami semuanya itu mempunyai komitmen yang tinggi. Saya sendiri habis maghrib sampai isya, ya, atau lebih sedikit begitu. Saya sendiri yang membina bahasa Inggris dan ya, pengetahuan wisdom. Wisdom itu mulai dari Aristoteles, mulai dari Socrates, Plato sampai Aristoteles. Saya sendiri yang turun tangan tiap hari tanpa mengharap upah dan gaji. Saya alhamdulillah tidak pernah menerima gaji baik sebagai rektor ataupun sebagai dosen di Institut Para Hikmah Indonesia. Jadi saya memang hanya ingin berjuang. Kehidupan saya sudah ditakdirkan penuh dengan perjuangan. Ada konferensi internasional waktu saya masih dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Al-Ukhir. Kami mengundang 10 negara tanpa ada dana dari pemerintah sepeser pun juga. Kami hanya melakukan koordinasi dan kerjasama ya, bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional dan nasional, dan alhamdulillah berhasil. Ada Pak JK, ada Bapak Gubernur, ada pimpinan partai ya, yang hadir pada waktu itu. Dan saya juga ingin sampaikan, Pak Profesor Yomi ini nilainya luar biasa. Tetapi beliau ini mempunyai citasi kutipan 3619, indeks 14, indeks H-nya, indeks I 10-nya itu 18. Tapi itu juga kalau digaji, gajinya tinggi. Minimal lah sampai 10 atau 15 juta. Tapi beliau dengan ikhlas dan tulus setiap hari ada di kantor di Institut Para Hikmah Indonesia. Jadi kami memang sedang berjuang. We are fighting. Ya. Nah, saya juga perlu sampaikan, IPI yang mempunyai dosen dengan citasi tertinggi secara nasional, dengan citasi 30.200, coba. Yang mensitasi itu ada dari Amerika Serikat dan Kanada 60 orang dengan indeks 22I 10, indeksnya 31 dalam bidang Islamic Studies, Management, Foreign Language Teaching and Education, dan phonology itu dikutip oleh 60 orang yang mengutip. Jadi kita ini sudah bergerak secara internasional. Ibu Sekda yang mewakili Bapak Bupati, perlu ini dipahami dan dimaklumi oleh Bapak Bupati. Tolong sampaikan Bapak Bupati bahwasanya Goa ini sudah bekerja secara internasional.
Saya sendiri itu mengajar di Spanyol. Saya pernah mengajar di Italia, saya pernah mengajar di Jerman, saya pernah mengajar di Amerika Serikat, saya pernah mengajar di Inggris. Tapi saya nggak pernah berbangga tuh. Malah saya mengorbankan segala-galanya untuk pendidikan di IP ini. Tolong. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. We are fighting and we are the winners. Dan mungkin Bapak Bupati sendiri nggak tahu kan apa yang terjadi di bawah. Padahal we are fighting. Nah, jadi ini maaf, saya sudah berumur 70 tahun. Tapi saya ingin menciptakan satu generasi yang betul-betul memang berperadaban, dia punya skill. Kami memberikan perhatian ke bahasa Inggris. Kenapa bukan bahasa Arab? Karena umumnya mereka sudah tamat dari perguruan tinggi dengan kemampuan bahasa Arab. Tapi tahun ini kami berikan penekanan kepada bahasa Arab. Ya. Tahun ini. Oleh karena itu, kenapa harus bahasa Inggris? Saya bilang kepada anak-anak, kalau Anda bagus bahasa Inggris Anda, kenapa harus bekerja di Indonesia dan beasiswa Anda saja sudah 20 juta per bulan. Mau ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Prancis, mau ke seperti yang di Belanda, Australia, mau ke Kanada, Anda dapat 20 juta. Satu aja yang perlu Anda miliki pertama. Satu adalah Computer Sciences, ICT, Information Communication Technology. Yang kedua bahasa Inggris. Lalu bukan bahasa Inggris yang di SMP SMA. Karena kenyataannya ada yang sudah benci dengan bahasa Inggris pada waktu dia SMP SMA, setelah masuk di IP malah menjadi penulis skripsi tahun lalu dari ekonomi syariah, menulis skripsi bahasa Inggris, dan kami tidak pernah paksa, tapi dia mampu. Kami ingin membuktikan our way and our method is the best among all. Kami tidak ingin menekankan kepada past tense, present tense, future tense. Bisa menguasai itu tanpa penyebutan nama-nama yang keren-keren itu, yang membuat anak lari terbirit-birit.